Cerita pertama kali sadar ada yang beda sama aku. Jadi gini ceritanya. Jadi tahun 2007 itu aku mulai ngedengar suara ejekan-ejekan kemanapun aku pergi. Memang waktu aku SMA itu aku sempat dibully karena aku aneh lah gitu. Nah, terus yang anehnya tuh aku ngerasa bahwa kemanapun aku pergi tuh orang ngebully aku gitu, ngejek-ngejek aku. Dan meningkatnya itu ketika aku kuliah. Ketika aku kuliah tuh aku ngerasa bahwa suara hujan itu bisa berubah jadi ejekan-ejekan ke aku. Dan ketika aku dan yang paling parahnya adalah ketika aku pikiran aku mulai bisa didengar sama orang lain. Pikiran aku mulai bisa didengar sama orang lain, mulai di kayak tersiar gitu. Kayak pikiran aku tuh bisa dibaca sama orang lain gitu. Dan aku kesulitan tidur, sulit banget tidur. Itu aku benar-benar masa berjuang banget waktu aku SMA dan kuliah. Dan aku bersyukur banget aku bisa lulus SMA dengan kondisi begitu, dan aku bisa lulus kuliah pun dengan kondisi seperti itu, karena aku baru didiagnosa skizofrenia paranoid itu di usia 24 tahun. Waktu aku tahun 2014 itu. Tahun 2014 kakakku yang cewek itu ngeliat kondisi, dia mencari di Google tentang kondisi aku. Dia bilang, terus dia ketemu sama websitenya KPSI. KPSI adalah Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Ketemu website KPSI, terus dijelasin di situ ada keterangan gejala-gejala yang menuju ke diagnosa skizofrenia, gejala-gejala skizofrenia. Terus aku ngasih lihat website itu, terus dia bilang, nih gejalanya mirip sama lu gitu, kata aku yang cewek gitu, bilang coba lu kesini, coba lu rame-rame yuk ke markas KPSI. Akhirnya aku, ibuku, ayahku, dan kakakku yang cewek, kita ke markas KPSI. Di markas KPSI itu dijelasin lah kalau apa yang aku alami ini adalah waham siar, apa yang aku rasain ini adalah halusinasi, apa yang aku rasain ini salah satu gejala-gejala skizofrenia. Jadi aku disuruh ke psikiater. Akhirnya aku setelah merengek-rengek, aku pengen ke psikiater karena bapak ibuku tuh udah nyobain segala macam cara, mulai dari ke paranormal lah, ke orang-orang pinter lah, macam-macam tempat lah pokoknya, tapi nggak ada yang berhasil gitu. Akhirnya dicobalah ke psikiater. Di psikiater aku baru sekali akhirnya dapat diagnosa. Ibuku yang ngobrol sama psikiaternya, dapat diagnosa kalau aku skizofrenia paranoid. Dan akhirnya aku setelah dapat diagnosa itu aku dapat obat. Terus kemudian aku obatnya itu pertama kali minum tuh keras banget, karena bikin jalanku kayak robot, bikin jalanku kayak robot, bikin aku ngeces, bikin aku lidahnya keluh, bikin aku bisa ngomong jadi cadel, bikin aku lemot, pikirannya jadi lemot, bikin aku jadi orang aneh deh, orang yang beda banget. Pikiran aku jadi tumpul, depan mata aku kosong, jalan kayak robot, terus suka ngompol kayak gitu lah. Terus akhirnya aku ini tetap berobat karena itu bisa hilang, soal-soal itu bisa hilang untuk pertama kalinya, dan pikiran aku tertutup untuk pertama kalinya. Akhirnya aku melanjutkan pengobatan sendirian ke puskesmas, ya kontrol sendiri, konsultasi sendiri ke puskesmas itu. Untuk ke puskesmas Cibubur.
dikubur berobat sendiri. Ya udah akhirnya berobat sendiri, akhirnya ya udah sampai sekarang deh berobat, tapi udah pindah-pindah sih. Dulu di puskesmas, dulu di RSUK, dulu sempet di RSUD, dulu sempet, akhirnya sekarang di RS di Jakarta Timur. Sampai jumpa, dadah.